There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could let Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Share lagi nih teman-teman kegiatan aku, kegiatan seorang ibu rumah tangga yang hidup di desa dan hidup sederhana. Jadi jangan bosan ya ketemu dengan aku dan rumah sederhana aku ini. Jadi ini adalah kegiatan aku dan rumah sederhana aku. Nah di video kali ini tuh aku mulai aktivitas di jam 2 sore. Sore apa siang sih ya. Pokoknya jam 2 ya teman-teman. Jadi ini aku mau masak-masak dulu, dan ini aku iris-iris tahu. Tadi aku udah ambil di dalam kulkas dan langsung aja aku iris-iris seperti ini, iris memanjang aja karena hari ini aku mau bikin kering tahu dicampur sama kacang tanah ya teman-teman. Dan ini aku iris-iris, ini tuh aku beli tahunya itu 5.000, jadi udah aku semuain aja. Nanti untuk kering tahunya itu aku bagi dua, aku kasih mama aku satu, maksudnya satu mangkok gitu ya. Oke nih, gimana nih teman-teman semua kabarnya? Semoga selalu sehat-sehat selalu ya. Semoga selalu dilancarkan rezekinya dan dipermudah segala urusannya. Nah seperti biasanya teman-teman, aku mau sapa-sapa dulu buat teman-teman semua yang baru mampir di video aku, yang baru menemukan channel aku ini, yang baru bergabung di channel aku ucapin terima kasih banyak dan salam kenal. Semoga betah nonton video aku ini dari awal sampai akhir. Semoga video aku ini nggak membosankan. Dan oke, dilanjut di sini aku tadi udah cuci dulu untuk tahunya. Aku cuci lagi ya teman-teman. Tadi sebenarnya udah aku cuci tapi kayak udah ngerasa nggak puas aja gitu ya. Udah di sini aku cuci kembali, dan ini aku lanjut aja untuk goreng tahunya. I need and that ain't changing. If I could lay down beside you. Seperti biasanya ini aku pakai wajan legend aku ya, wajan kecil mungil warnanya buluk tapi memang enak banget teman-teman untuk dibuat goreng-goreng, dibuat masak-masak itu enak banget. Dan juga kalau kecil ini kan mudah ya untuk dibersihin, untuk dicuci kayak gitu teman-teman. Dan oke, di sini aku juga kupas-kupas untuk bawang putih, bawang merah, aku kupas-kupas sekalian banyak biar buat stok aja, bukan stok yang beberapa hari sih, cuman mungkin buat besok aja sekalian gitu teman-teman. Lagi ngapain nih teman-teman onlineku semuanya di sana? Adakah yang lagi rebahan pas nonton video aku? Adakah yang lagi bebersih ataupun masak-masak juga? Pokoknya aku tuh senang banget kalau ada komentar juga yang katanya nonton video aku ini sambil dibuat beraktivitas karena bisa kayak ngedengerin radio gitu ya kan. Masih banyak banget yang selalu berkomentar, katanya Bun persis banget kayak penyiar radio, jadi enak dan betah gitu, suaranya bikin candu gitu ya teman-teman. Jadi makasih banyak, semoga video aku ini dan suara aku ini nggak membosankan dan teman-teman semua bisa terhibur juga. Oh ya teman-teman, di sini yang belum follow Instagram aku boleh banget ya untuk follow Instagram aku. Instagram aku udah aku cantumkan di layar ataupun aku sematkan di description box aku. Nah mohon maaf apabila di sini di dubbing aku kali ini ada suara kambing yang masuk, karena ini tuh aku dubbingnya di siang hari ya teman-teman. Jadi biasanya kalau udah siang seperti ini sekitar bukan siang sih, hampir jam 3 sore gitu ya, itu kambing-kambing itu pada bunyi ya, nggak tahu kelaparan ataupun waktunya makan, aku juga nggak paham. Katanya sih kalau udah jam segini pasti dia tuh kayak teriak-teriak gitu ya teman-teman. Beda lagi kalau manusia itu makannya sehari 3 kali ya kan. Kalau kambing nggak tahu juga berapa kali makannya. Dan akhirnya di sini aku lanjutin dulu ke videonya. Aku udah aduk-aduk dulu untuk tahunya. Dan ini untuk tahu yang pertama udah mateng ya teman-teman, jadi aku angkat aja seperti ini, kemudian lanjutin aja untuk gorengan yang kedua. Tadi aku tuh beli bawang merah harganya 8.000, dapat satu kantong plastik itu ya teman-teman. Nggak tahu sih untuk harga per kilonya tuh berapa, aku nggak nanya, kayaknya kalau nggak salah itu 30 ribuan teman-teman kalau di tempat aku sekarang ini. Tapi nggak tahu juga ini karena aku belinya cuman di orang lewat kayak tukang sayur tapi serba ada gitu loh, jadi aku beli seperempat itu harganya 8.000 rupiah.
Dan oke, di sini udah aku goreng untuk gorengan yang kedua. Jadi alhamdulillah sore hari itu semangat untuk masak walaupun masih jam 3. Biasanya itu aku masak jam 4, tengah 5 baru masak teman-teman, tapi kali ini enggak. Aku tadi juga udah siapin untuk bumbunya ya teman-teman. Ini ada bawang putih, bawang merah, sama ketumbar aja. Aku pakainya seperti itu aja teman-teman. Dan ini aku blend ya karena aku lagi mager untuk ngulek-ngulek ya teman-teman. Nah mungkin kalau pas aku ngomong seperti itu persis bahasa Jawa ya teman-teman, karena memang aku orang bisa bahasa Jawa tapi aku bukan orang Jawa ataupun bukan tinggal di Pulau Jawa, karena banyak banget yang nanya, Bun, Jawanya Jawa mana gitu ya. Aku selalu bilang mungkin itu subscriber baru aku ya, nggak apa-apa lah ya aku jawab lagi di sini ya kan. Mungkin orang ataupun pengikut lama aku bosen udah jelasin lagi kayak gitu ya. Tapi ya memang mungkin itu subscriber baru aku, ya udahlah ya nggak apa-apa, aku hargai aja ya teman-teman. Jadi di sini tuh aku bukan orang Jawa, melainkan aku orang Sumatera Selatan, tapi aku bisa bahasa Jawa karena aku hidupnya di sebuah perdesaan teman-teman. Di lingkungan aku sekarang ini tuh kayak apa ya, campur dengan orang Sunda karena suami aku tuh orang Sunda dan aku tuh orang Jawa ya teman-teman. Jadi apa ya, orang Sunda ketemu orang Jawa gitu lah ya. Dan ini aku angkat dulu untuk gorengan yang kedua juga ya teman-teman, dan lanjut ini aku juga udah siapin untuk kacang tanahnya. Ini enak banget dicampur sama kacang tanah. Ini aku aduk-aduk sampai mateng, dan ini aku skip aja ya teman-teman. Pokoknya kacang tanahnya tiba-tiba udah mateng aja gitu ya kan, udah warnanya udah coklat. Nah aku mau kasih tips dong sama teman-teman semua di rumah, kalau goreng kacang itu jangan dibiarkan diserok ya teman-teman. Kalau udah diangkat seperti ini langsung aja taruh ke wadah ataupun ke tempat lain ya teman-teman, jangan dibiarkan diserok, karena serok ini walaupun apa seperti itu kan bersifat kayak aluminium, kayak besi panas ya teman-teman. Nanti takutnya kacang tanahnya itu kayak gosong dan juga nggak enak gitu ya teman-teman. Kalau dulu aku juga kayak gitu, pernah sih pengalaman gosong kacang karena ditaruh di serok seperti itu. Dan oke, di sini aku udah siapkan wajan yang satu dan aku tumis-tumis untuk bumbu yang udah aku blend. Dan ini aku nggak apa-apa gunain minyak yang bekas aku goreng tahu sama kacangnya tadi ya teman-teman. Di sini aku aduk-aduk untuk bumbunya. Dan seperti biasanya di sini aku mau kasih bumbu-bumbu kehidupan, ada garam, gula, penyedap rasa, dan tentunya jangan lupa untuk dikasih bumbu aromatik juga seperti daun salam. Nah aku tuh pernah denger ya teman-teman, untuk beberapa hari ini katanya daun salam itu bagusnya tuh dikeringin loh teman-teman. Tapi itu tuh aku baru tahu karena baru melihat channel temen aku juga yang bilang katanya kalau daun salam itu bagusnya dikeringin dulu buat masaknya. Manfaatnya tuh lebih banyak daripada daun salam yang masih basah gitu ya. Jadi aku tuh baru tahu, tapi kalau menurut aku kalau udah kering ini aromanya tuh kurang, tapi nggak tahu juga sih teman-teman, mungkin cuman kayak perasaan aku aja kali ya. Dan oke, di sini aku juga tambahin air setelah bumbunya itu udah harum, udah wangi, kemudian juga udah mateng, biar bumbunya itu nggak langu ya teman-teman. Kalau kita masaknya tuh udah benar-benar matang. Dan ini aku tunggu sampai airnya tuh agak sedikit menyusut, dan ini aku tambahin lagi royco. Ternyata royconya tuh udah habis. Dan ini aku aduk-aduk sampai wangi lagi, sampai kalau bisa dibilang itu kayak dia tuh sampai luket gitu loh teman-teman. Dan ini aku rasa udah luket dan udah pas ya teman-teman untuk kematangan bumbunya. Langsung aja aku masukin untuk tahunya. Ini aku aduk-aduk sampai tercampur merata dan sampai matang gitu. Dan langsung juga untuk kacangnya aku masukin lah teman-teman ya, biar sekalian matang juga. Dan ini aku nggak lupa, wajib banget kalau masak kering tahu. Kalau di sini namanya aku nyebutnya itu kering ya teman-teman, tapi ada yang bilang di sini tuh kayak sambal tahu gitu. Kalau aku sih kalau namain sambal itu berarti bukan di kayak gini ya teman-teman. Kalau ini namanya kering tahu. Dan pokoknya wajib banget untuk dikasih kecap. Dan ini aku langsung aja untuk siapkan wadahnya, langsung aku angkat aja untuk di tahu aku, karena tahunya udah mateng. Aku icip rasanya juga udah pas, bener-bener mantul banget dimakan sama nasi hangat, kemudian sama kerupuk aja udah nikmat. There's not much to do when all I can is think
Dan setelah mateng gitu ya teman-teman, di sini wajib banget. Nah itu tuh di mangkok udah aku siapin untuk mama aku ya. Jadi aku paruh gitu ya. Aku bagi dua sih, kok bagi dua. Itu aku bagi dua dan langsung aku di sini mau bebersih ya teman-teman. Seperti biasanya habis masak-masak, aku mau bebersih dapurnya. Siapa nih di sini yang habis masak langsung ditinggalin? Pasti ada dong. Kalau aku sih udah kebiasaan aja gitu ya teman-teman, dari dulu kalau habis masak itu pasti megangnya cucian piring gitu ya, sama lap-lap kayak gitulah teman-teman. Kalau aku udah biasain seperti itu ya teman-teman ya, walaupun kadang ada kalanya gitu mager banget untuk bebersih, tapi kalau udah diniatin kayak gitu tuh udah rasanya biasa aja teman-teman, berjalan dengan sendirinya. Oke, di sini aku udah kumpul-kumpulin juga untuk perabot-perabot yang udah yang kotor gitu, maksudnya langsung aja aku langsung aja aku taruh ke wastafel. Kemudian di sini aku lap-lap juga untuk kompornya, jangan lupa di bawah kompor juga ditengok ya teman-teman. Siapa nih yang bersihin kompor juga tanpa diangkat? Hayo. ngaku boleh banget untuk tulis di kolom komentar juga ya. That's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I can lay down beside you, I would. Even if you're gone, I won't forget you. Dan di sini aku lanjutin aja seperti biasa, aku mau cuci piring, dan untuk durasinya juga aku sengaja percepat aja biar teman-teman semua tetap enjoy dan selalu semangat ya nonton video aku. Dan semoga aku harap teman-teman semua nggak bosan nonton video aku yang memang kegiatan setiap harinya begini-begini aja, yang setiap hari pekerjaan aku berulang, pekerjaan aku yang sama, tapi jangan dilihat dari kegiatan aku yang sama ya teman-teman, dilihat dari semangat yang aku kasih pada teman-teman semua di rumah. Nah gimana nih pada kemana untuk tahun barunya? Nggak tahu sih untuk video aku ini uploadnya udah tahun baru ataupun masih di tahun 2022. Mungkin kalau udah tahun baru aku ucapin selamat tahun baru ya buat kita semua. Udah nggak nyangka banget gitu ya, udah udah memasuki tahun baru gitu teman-teman. Kayak ngerasa padahal baru kemarin gitu ya, tahun 2022 sekarang udah berlalu. Masya Allah, semakin hari semakin cepat banget untuk hari-hari ya. Berdoa aja ya teman-teman, semoga kedepannya ataupun tahun depan kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Di sini aku juga lanjut untuk natain plastik yang bekas wadah. Biasanya aku habis ke warung belanja kayak gitu teman-teman, dan ini tuh sengaja memang aku nggak buang karena sayang banget teman-teman kalau dibuang ya kan, masih bisa dipakai, masih bagus juga nanti kalau ada apa-apa kayak gitu. Biasanya kan butuh juga ya kan, walaupun nggak tahu nanti butuhnya kapan, tapi di sini memang aku sengaja kumpulin dan juga kayak ngerasa sayang aja kalau dibuang gitu. Siapa nih ada yang samaan nggak sama aku kalau plastik-plastik bekas belanja seperti ini biasanya dikumpulin kayak aku kayak gini? Pokoknya kalau orang telaten kayak gitu tuh sayang ya teman-teman kalau mau dibuang gitu, walaupun cuman plastik bekas seperti ini. Karena di sini tuh kayak masih di desa banget. Aku hidupnya juga hidup sederhana. Mungkin ada yang bilang apaan sih plastik kayak gitu kok masih dipakai gitu ya. Tapi kalau aku enggak ya teman-teman, aku memanfaatkan barang yang ada dan juga yang masih bisa dipakai, aku pakai aja gitu ya. Dan kemarin juga aku sempat ngeh juga ya, ternyata lemari itu udah berumur 53 tahun karena dibuat 69 di tahun 1969. Masya Allah. Bapak kita nggak tahu ya udah ada atau belum gitu ya teman-teman. Iya, aku ngerasa ya Allah ya, ternyata kayak udah lama banget gitu ya teman-teman. Karena ada yang komentar, Bun itu berarti lemarinya udah 53 tahun Bun kalau di tahun 69. Ternyata iya teman-teman. Tapi alhamdulillah masih bagus, kayunya juga masih kokoh banget. Jadi ya udah aku manfaatin aja, nanti kalau udah ada waktu dan ada rezeki mau dicat kembali ya teman-teman. Gak tahu dicat warna coklat lagi ataupun putih atau apa, nanti tinggal nunggu kesepakatan sama suami. Ciela.
Dan oke, di sini udah selesai untuk natain plastiknya, dan lanjut aku mau sapu-sapu ya teman-teman. Tadi tuh aku belum sapu-sapu, langsung di sini aku mau sapu-sapu. Nah, di sini tuh masih jam 3 kurang 10 menit tapi aku udah beresan, aku udah selesai mengerjakan pekerjaan sore hari ini, dan ternyata enak juga beraktivitas di jam segini ya teman-teman. Kalau aku biasanya aktivitasnya tuh dimulai jam 4, kadang jam setengah 5 kayak gitu. Aku mager-mageran, biasanya aku nonton TV dulu, kemudian kayak rebah-rebahan dulu, tapi kali ini tuh enggak ya teman-teman, enak banget pokoknya beraktivitas di jam segini tuh lebih santai di sore harinya. Dan ini juga aku lanjut untuk angkat jemuran, seperti biasanya jemuran aku di depan seperti ini, alhamdulillah ini udah kering. Dan itu tadi ada anak aku yang digendong sama bibinya ya teman-teman, jadi habis ke tempat neneknya gitu ya teman-teman. Dan oke, di sini alhamdulillah kerjaanku selesai dengan cepat, selesai dengan sempurna. Terima kasih banyak yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.